Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SKIA akan menjelaskan mengenai sejarah dunia klasik. Anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Liarifah Said, ada Maimunah dan Siti Ainaya. Yunani zaman klasik sendiri terdiri dari negara dan kota merdeka, yang mana masing-masing dengan hukum dan adat istiadatnya sendiri. Bangsa Yunani menciptakan masyarakat baru bersama dengan pemikiran baru. Setiap negara kota atau disebut dengan polis berkembang di daratan rendah. Sedangkan daerah pegunungan di sekitarnya menjadi pembatas dan pertahanan alami. Para warga sekitar membangun dinding tinggi yang kokoh di sekeliling mereka. Akropolis atau benteng dibangun di sebuah tempat tinggi dan di dalam lingkungan yang berdinding. Di setiap pusat kota terdapat agora, yaitu sebuah ruang terbuka yang digunakan sebagai balai pertemuan dan pasar. Bangsa Yunani memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban Yunani inilah yang nantinya dikembangkan oleh bangsa Barat. Peradaban Yunani meliputi kebudayaan Kreta, polis, sistem kepercayaan, dan hasil-hasil kebudayaan. Yunani dikelilingi oleh Laut Aegae dan Laut Ionia, yang mana terdiri atas dua bagian, yaitu Yunani daratan dan Yunani kepulauan. Kondisi geografis. Wilayah Yunani memiliki bentang alam yang unik, dengan kawasan yang dikelilingi pegunungan, teluk, dan juga pantai. Yunani menjadi negara maritim karena banyak terdapat tanjung dan dikelilingi oleh lautan. Keunikan yang dimiliki Yunani ini kurang menguntungkan dan membuat warga terkonsolidasi. Sebagian warga berada di wilayah pegunungan dan sebagian lain di wilayah sekitar laut. Warga Yunani memanfaatkan ladang yang tidak subur untuk memproduksi gandum. Akan tetapi, ladang yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah Athena. Tradisi Yunani. Tradisi lama bangsa Yunani kian lama semakin memudar. Dikarenakan kondisi alam yang terpisah, warga yang menyukai tinggal di sekitar laut dan sungai seperti daerah Nil, Eufrat, dan Tigris melakukan kontak dengan dunia luar, yaitu Laut Tengah dan Laut Hitam, yang mana secara ekonomi lebih kaya. Perubahan dari warga agraris dengan ciri khas bertani kian berkembang dengan munculnya negara kota polis yang bernuansa maritim. Perwujudan peradaban Yunani klasik. Peradaban awal dari sejarah Yunani berada di Kepulauan Aegae, tepatnya di Pulau Kreta di sebelah selatan di semenanjung Yunani. Peradaban Kreta tumbuh selama 2500 sampai 2000 sebelum Masehi, bisa terilhami dan dipengaruhi oleh peradaban-peradaban Sumeria dan Mesir yang usianya lebih tua. Peradaban asli Kreta yaitu peradaban Minoa yang berasal dari nama rajanya yaitu Minos dari Knossos. Peradaban Minoa telah mampu memproduksi barang-barang seperti tembikar, perhiasan, logam, dan tekstil yang telah memberikan kehidupan masyarakatnya dan memperluas perdagangan dengan negara-negara seberang laut Mediterania, yaitu Sumeria dan Mesir. Keagamaan orang-orang Kreta yaitu politeisme, mengenal banyak dewa. Peradaban Kreta mengenal dewi kesuburan, sebentuk patung wanita berpotongan langsing dengan dada yang menonjol. Adapun dewa Velkanos yang ditakuti karena seringkali bangkit dari kubur. Ketakutan tersebut terlihat ketika mereka memperlakukan orang yang meninggal dunia. Mayat biasanya ditaruh di dalam sebuah peti, alasannya supaya mayat tersebut tidak bisa bangkit lagi ke dunia. Sejarah awal Yunani. Bangsa Yunani kuno memiliki sebuah peradaban yang begitu tinggi. Peradaban bangsa Yunani yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Barat. Pada peradaban bangsa Yunani terdiri dari kebudayaan Kreta, polis, sistem kepercayaan, dan hasil-hasil kebudayaan. Yunani juga dikelilingi oleh Laut Aegea. Bangsa Yunani terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama, Yunani daratan.
dan bagian yang kedua Yunani kepulauan. Yunani daratan memiliki beberapa pegunungan, daerah yang terpecah-pecah, pantainya yang berteluk, dan airnya begitu tenang. Sementara itu, pada Yunani kepulauan berada di Laut Aegea. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau. Adapun dilihat dari secara kronologis, sejarah negara kota Yunani dibagi dalam 4 periode, yaitu periode pertama pada tahun 800 sebelum Masehi. Di tahun inilah zaman perwujudan negara-negara kota. Periode ini, orang Yunani mengkonsolidasikan kontrol mereka atas wilayah orang-orang Aegea. Periode yang kedua pada tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi. Pada tahap kedua ini, abad kolonisasi, polis mulai cukup kuat, mengadakan ekspansi ke luar negeri secara ambisius. Periode ketiga pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Pada periode ini merupakan zaman kejayaan di bangsa Yunani nampak pada bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dan periode yang terakhir, yang keempat, pada tahun 400 sebelum Masehi. Pada tahun inilah Yunani mengalami kemunduran, khususnya di bidang politik. Adapun proses lahirnya bangsa Yunani merupakan abad yang begitu gelap. Asal-usul peradaban bangsa Yunani dari daerah koloninya terdapat di wilayah Kreta, Laut Aegea, dan pesisir Asia, yang bermula dari bangsa Mykenai yang memiliki peradaban yang lebih tinggi daripada bangsa yang dikenal giat dalam berperang, membuat orang Penghi meninggalkan wilayahnya. Benih peradaban Yunani merupakan perpaduan bangsa Indo-Eropa yang bercampur dengan peradaban Minoa dan dari Kreta, suku bangsa Alpin, Nordik, dan penduduk Mediterania. Abad kolonisasi dan pertumbuhan negara kota. Kemajuan ekonomi yang berkembang begitu pesat, wilayah Yunani yang melakukan perdagangan di Laut Hitam berdampak pada perubahan sosial pada tahun 700 sampai 500 sebelum Masehi. Setelah masa Homerus, penduduk Kreta di wilayah Aegea dan Mediterania mengenal sistem ekonomi uang yang menjadi salah satu faktor utama dari adanya kolonialisasi. Faktor yang kedua yaitu mendorong warga memiliki keinginan untuk merampas tanah bangsa sekitarnya, yaitu kenaikan jumlah penduduk warga Sparta. Dampak dari kenaikan jumlah penduduk membuat kebutuhan akan pakan menjadi meningkat. Adapun tujuan dari motif kolonisasi merupakan ekspresi dari orang Yunani yang melakukan petualangan dan eksploitasi, lebih memantapkan pada posisi suatu negara kota, yang menyebabkan adanya peperangan antar polis yang menghancurkan pemerintahan Yunani itu sendiri, yang menyebabkan Yunani terpecah belah menjadi beberapa banyak kota. Yunani semakin memusatkan diri pada hasil panen buah zaitun dan anggur, yang membuat kesenjangan sosial ekonomi antar petani kaya dan petani miskin. Kolonisasi Yunani juga diikuti oleh persebaran religi di berbagai wilayah Aegea dan Laut Mediterania, yang dibuktikan dengan dibangunnya kuil Poseidon dan Paistron. Negara kota ini terdapat 4 fase. Fase yang pertama, negara kota yang diwakili oleh warga suku. Fase yang kedua, negara kota yang ditandai oleh kekuasaan sekelompok kecil oleh para bangsawan. Fase ketiga, perjuangan antara rakyat dan kaum bangsawan ditandai timbulnya adanya tiran yang didukung oleh rakyat. Fase yang terakhir yang keempat,
Periode demokrasi bangsa warga Yunani, periode kepemimpinan negara kota Athena dalam kehidupan politik, ekonomi, dan kultur. Setelah zaman kegelapan Yunani, antara periode Mikenai dan periode klasik disebut periode Arkais. Pada periode Arkais, abad 6-9 sebelum Masehi, Yunani mengalami perkembangan dalam bidang tulisan, filsafat, ilmu pasti, seni, ekonomi, politik, dan militer. Secara tradisional, Olimpiade dimulai pada periode 776 sebelum Masehi. Pada periode Arkais, banyak negara kota, polis menerapkan sistem pemerintahan baru yang berbeda dari sistem pemerintahan monarki. Sistem baru tersebut diantaranya adalah aristokrasi, tirani, dan oligarki. Ada dua negara kota yang berkembang pesat pada periode Arkais, yaitu Sparta dan Athena. Bangsa Sparta adalah orang-orang yang gila perang dan suka menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Pertama, mereka menaklukkan Messinai, lalu Arkadia, lalu Argos, dan dengan demikian menjadi Sparta berkuasa di Peloponnesos. Sparta menerapkan sistem oligarki dengan dua raja yang saling berbagi kekuasaan. 5 efor yang memegang kekuasaan cukup besar dan yaitu Dewan para Tertua. Pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi, sebelum pemerintahan baru bangkit, para penduduk Athena menggulingkan kekuasaan Hippias sang tiran. Seorang pria bernama Cleisthenes menciptakan demokrasi dan semua orang kecuali wanita, non-warga negara, dan budak berhak memilih 10 hakim atau jenderal yang disebut strategos. Setiap warga Athena berhak menjabat posisi ini, seperti misalnya sejarawan Thukydides dan dramawan Sophocles. Zaman Pericles. Pericles memiliki pengaruh yang mendalam terhadap masyarakat Athena. Oleh Thukydides, sejarawan sezamannya, Pericles dijuluki sebagai warga Athena pertama. Perubahan besar yang dilakukan oleh Pericles yaitu mengubah Liga Delos menjadi Kekaisaran Athena dan memimpin bangsanya selama 2 tahun pertama Perang Peloponnesos. Periode ketika ia memimpin Athena sekitar 429 sampai 461 sebelum Masehi. Kadang-kadang dikenal sebagai zaman Pericles, meskipun periode tersebut dapat meliputi pula Perang Persia atau abad berikutnya. Pericles tidak hanya mempromosikan seni dan sastra, melainkan juga mengupayakan agar Athena memegang reputasi sebagai pusat pendidikan dan budaya dunia Yunani kuno. Reformasi Pericles memperkenalkan pembayaran untuk kantor publik di Athena. Proyek pembangunan Pericles mulai pembangunan struktur Akropolis. Akropolis adalah titik tertinggi kota, area asli yang diperkuat sebelum kota Athena berkembang. Kuil-kuil yang berada di puncak Akropolis yang berada di belakang bukit tempat berkumpulnya orang-orang. Proyek pembangunan utama Pericles adalah Parthenon di Akropolis. Pematung Athena yang dikenal Paidias yang juga bertanggung jawab atas patung Chrysael Eleptine Athena menguasai proyek ini. Liga Delian. Pericles dikreditkan dengan memindahkan perbendaharaan Liga Delian ke Athena. Yunani menggunakan uangnya untuk membangun kembali kuil-kuil Akropolis yang telah dihancurkan Persia. Ini adalah penyalahgunaan dana perbendaharaan.
Uang itu seharusnya digunakan untuk pertahanan Athena dan sekutu Yunani. Terima kasih sudah menyaksikan video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.